Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di video materi mata kuliah Elektronik Bisnis, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Bisnis dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di materi kuliah yang ketiga ini, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang merancang sistem e-bisnis. Lebih detail kita akan membahas tentang persyaratan baru pada e-bisnis, perencanaan keberhasilan e-bisnis, infrastruktur dasar e-bisnis, proses e-bisnis, kebijakan publik, dan produk hukum e-bisnis di Indonesia. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang kata dalam pengantar ini, mari kawan-kawan fokuskan penglihatan, pendengaran, dan perasaan pada video yang akan kawan-kawan saksikan ini. Dan, jangan lupa buat resume atau ringkasan materi ini, dengan bahasa dan kalimat kawan-kawan sendiri, sesuai pemahaman masing-masing. Persyaratan baru pada e-bisnis. Persyaratan baru pada e-bisnis untuk lingkup bisnis bertitik pada fleksibel, responsif, cepat, berfokus pada pelanggan, inventif, inovatif, kolaboratif self-service dan bersifat global. Persyaratan baru pada e-bisnis juga bertitik pada sistem yang mudah digunakan, terintegrasi, handal, kokoh, responsif, fleksibel, mudah maintainable, akurat, terukur, global dan aman. Perencanaan keberhasilan e-bisnis. Perencanaan keberhasilan e-bisnis dapat menggunakan metodologi overview. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Begin. A. Mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. B. Mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. C. Identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. D. Garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. E. Mengembangkan rencana komunikasi menguraikan bagaimana anggota organisasi tim dan akan tetap mengikuti kegiatan. F. Akhirnya mengumumkan proyek kepada organisasi. 2. Diagnosis. A. Mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. B. Dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. C. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. D. Mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai. E. Bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Develop. A. Mengembangkan proposisi nilai serta nilai pengiriman proposisi. B. Mengembangkan strategi e-bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. 4. Define. A. Tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. B. Tentukan prioritas. 5. Determine. A. Menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan orang, organisasi. D. Menentukan biaya analisis manfaat serta peta jalan untuk mendapatkan strategi. C. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana. 6. Desain. A. Desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi, identifikasi navigasi dan layar desain. D. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. 7. Deliver. A. Menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan, pengujian, pelatihan dan pelaksanaan. D. Mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs dan fungsionalitas. 8. Discuss. A. Diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis. D. Menentukan tindakan yang diperlukan. Infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan dan mitra. Keseluruhan komponen tersebut haruslah dapat bersinergi dengan benar agar dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan mitra, sehingga tujuan dibangunnya sistem informasi e-bisnis dapat tercapai. Proses e-bisnis. Proses bisnis adalah arus kerja dari seperangkat aktivitas dan bahan baku informasi dan pengetahuan. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis.
Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan banyak tahap pada proses bisnis yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual. Seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan atau mengatur pesanan pengiriman barang. Sistem informasi manajemen dalam e-bisnis dan teknologi informasi akan dapat melakukan lebih banyak lagi dalam proses bisnis. Teknologi ini akan dapat benar-benar mengubah arus informasi, kemudian menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan secara paralel dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online pastinya. Kebijakan publik. Kebijakan publik dalam e-bisnis menyangkut regulasi yang mengatur jalannya e-bisnis agar dapat sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. Hal yang mungkin dihadapi berkaitan dengan kebijakan publik adalah 1. Bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu tanda tangan dan saksi-saksi. 2. Bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan dan disebarluaskan tanpa seizin yang memiliki. 3. Bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang diatasnamakan dalam dokumen-dokumen legal terkait, autentifikasi. 4. Tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antar negara dan lain sebagainya. Selain beberapa hal di atas, aspek legalitas juga haruslah diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam proses e-bisnis yang dijalankan, di antaranya, 1. Perangkat hukum yang jelas, yaitu legalitas dan dokumen perusahaan, HKI dan pajak. 2. Transparansi dalam pelayanan, peraturan dan persyaratan yaitu perlindungan konsumen. 3. Pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik, yaitu keamanan pertukaran data, tanda tangan digital, dan kekuatan pembuktian data elektronik serta penyelesaian sengketa. Kemudian harus diperhatikan pula beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan publik, di antaranya, 1. Aspek hukum bisnis konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan hukum dalam e-bisnis perlu aturan baru. 2. Perlunya aturan khusus yang mengatur pengguna internet yang tanpa batas terkait jurisdiksi. 3. Tingkat kejahatan internet semakin meningkat dan bervariasi yang biasa disebut dengan istilah cybercrime. 4. Negara perlu menerapkan hukum khusus yang biasa disebut dengan istilah cyberlaw. Hal inilah melahirkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan harapan dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat guna. Adapun materi atau konten dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat dilihat pada bagian berikut ini. Produk hukum e-bisnis di Indonesia. Untuk merancang sistem e-bisnis hal yang dilakukan adalah perencanaan, hal ini terkait dengan strategi tools yang dipakai, yaitu 1. Membeli software e-bisnis siap pakai. Kelebihan A. Lebih simpel, karena bisa langsung dipakai. B. Mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan. C. Support service. Kelemahan A. Susah dimodifikasi. B. Tingkat integritas dengan software lain rendah. 2. Membuat sendiri dengan divisi IT. Kelebihan A. Fleksibilitas tinggi. B. Mudah dimodifikasi. C. Dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan. D. Memperkecil pesaing untuk memiliki software serupa. Kekurangan A. Biaya besar. B. Harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni. C. Menyita waktu. D. Bila ada perubahan bisnis, software harus dirombak. E. Biasanya divisi IT hanya sebagai support. 3. Pembelian komponen modul dan mengintegrasikan modul-modul yang ada dan dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Kelebihan A. Murah, diperjualbelikan eceran retail. B. Bisa dilakukan perubahan secara cepat. C. Tingkat skalabilitas dapat disesuaikan. D. Durasi implementasi yang singkat. E. Komponen siap pakai dan mudah dipahami. Kelemahan A. Kemungkinan penurunan kinerja software. B. Perusahaan harus memiliki blueprint. C. Perlu SDM yang bisa ngoprek untuk customize. 4. Tools alternatif. Tools alternatif gratis dan powerful yang dapat digunakan antara lain PrestaShop, Joomla, Virtuemart, WordPress, WP-Commerce dan WooCommerce, OpenChart, Zencard, OSCommerce, Magento, QuickCart dan lain sebagainya. Kelebihan A. Murah dan gratis.
B. Gampang dikustomisasi. C. Tidak terlalu membutuhkan basic programming, kondisional. D. Dukungan penuh dari pengembang dan komunitas. Kekurangan. A. Kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar. D. Banyak sponsor. Jika organisasi memutuskan untuk membuat sendiri sistem informasi e-business dengan divisi IT-nya, maka hal perlu dilakukan terlihat pada gambar di bawah ini. 1. Tentukan ide dan produk Anda. A. Buat daftar hal apa saja yang Anda sukai. B. Sortir daftar tersebut, pilih yang paling disukai. C. Tentukan bahasa yang akan digunakan dalam bisnis online Anda. D. Lakukan riset produk yang akan dijual sesuai dengan topik bisnis yang telah ditentukan. E. Lebih spesifik, lebih baik. 2. Riset pasar. A. Kapan memulai? B. Modal dan kemungkinan hasil yang didapat. C. Siapa calon pelanggan Anda? D. Siapa calon pesaing Anda? E. Masalah yang mungkin akan dihadapi. F. Cara menyelesaikan masalah. 3. Kumpulkan konten. A. Buatlah konten yang asli, original, dan menarik. B. Buatlah konten bermanfaat dan kaya akan informasi. C. Jadilah diri sendiri dan kreatif. D. Jangan bertele-tele. E. Libatkan pengguna. F. Gunakan bahasa manusia, tata bahasa yang baik. G. Update website secara berkala. 4. Membeli nama domain. A. Pilih nama yang sesuai. B. Fitur-fitur yang sesuai. C. Simpel dan mudah diingat. D. Hindari penggunaan angka dan tanda hubung. E. Jangan menggunakan nama domain yang berbau sara. 5. Beli atau tentukan server hosting, beberapa pertimbangan sebelum membeli hosting. A. Space. B. SO, Linux, Unix or Windows. C. Web server, Apache or IIS. D. Engine script, PHP, ASP, JSP, ColdFusion. E. Database engine, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle. F. Hosting manager, cPanel, Spanner or Flash. G. Bandwidth. H. Lokasi server, lokal atau luar negeri. I. Jumlah domain atau subdomain. 6. Web design dan programming. A. Buat logical user flow. B. Informasi penting bisnis Anda. C. Informasi kontak dan navigasi yang mudah. D. Keamanan integrasi dengan social media. E. Mendukung mobile application. F. FAQ. Hosting yang baik. H. Jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu. 7. Promosikan website, sistem, Anda. A. Melalui web forum. B. Menggunakan media video, misalnya, YouTube. C. Tukar link. D. Membuat newsletter feed, RSS feed. E. Melalui kartu nama. F. SEO di Google atau search engine lainnya, Yahoo, Bing dan lain-lain. G. Memanfaatkan situs jejaring sosial. H. Membuat backlink. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini, kami berharap kawan-kawan mahasiswa bisa mendapatkan manfaat pengetahuan dari materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas dan perlu pembahasan lebih lanjut, kawan-kawan dipersilakan untuk mendiskusikannya di kelas. Selalu semangat untuk membuat ringkasan atau resume materi yang telah disampaikan. Sampai jumpa di materi pembahasan berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.